Indonesia tengah mengejar target energi baru terbarukan atau EBT 23% pada 2025 dan 31% pada tahun 2050 mendatang. Namun capaian sampai dengan 2020 baru sebesar 11,5% atau baru separuh dari target di 2025 mendatang. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan Anhariza Antariksawan mengatakan, di dalam Rencana Umum Energi Nasional atau REUN, untuk sektor pembangkit listrik disebutkan sumber EBT berasal dari panas bumi, air, bioenergi, solar, bayu, dan EBT lainnya. Dari sumber EBT lainnya disebutkan bahwa tambahan kapasitas sampai dengan tahun 2050 disebutkan sebesar 6,1 gigawatt. Nah, nuklir menjadi salah satu pertimbangan untuk dimasukkan ke dalam jenis EBT lainnya. Ini karena secara teknologi, tenaga nuklir memiliki teknologi paling siap. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM kini telah membentuk tim persiapan terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri berencana mengembangkan nuklir sebagai salah satu sumber energi alternatif penyediaan listrik di masa depan. Opsi penggunaan listrik nuklir direncanakan akan mulai pada tahun 2045 dan kapasitasnya bisa mencapai 35 gigawatt pada tahun 2060. Saat ini langkah-langkah yang sudah tercantum dalam dokumen RPJMN 2020 hingga 2024 telah terkait pengembangan PLTN, yaitu penelitian, pengembangan, mendorong penguasaan teknologi, membangun kerjasama, melakukan analisis multikriteria, dan penyusunan peta jalan energi nuklir. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM telah mematangkan rencana untuk membangun pembangkit listrik nuklir. Rencana PLTN tersebut akan dibangun di Kalimantan. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah menargetkan membangun PLTN komersial dengan menjalin kerjasama internasional terkait studi pengembangannya. Sekarang sudah terbit keputusan Menteri ESDM untuk pembentukan tim terkait persiapan untuk penyusunan kelembagaan dari pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Untuk sisi kajian atau studi, leading sektornya berada di Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan. Badan Tenaga Nuklir Nasional menargetkan akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Kalimantan Barat. Pendirian PLTN tersebut menjadi salah satu dari 3 target strategis yang akan menjadi sasaran pokok kegiatan di tahun 2021 hingga 2024. 2 target lainnya yakni pembangunan radioisotop serta sistem terintegrasi data ukur radioaktif. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga sangat mendukung keinginan pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Kalimantan Barat. Hal itu akan menopang tumbuhnya industri dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merencanakan kebijakan hilirisasi industri yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Kalimantan Barat, dan kebijakan ini perlu didukung oleh sumber energi yang handal. Keinginan Kalimantan Barat untuk memiliki PLTN telah melalui proses yang cukup panjang. Bermula dari teridentifikasinya potensi uranium di wilayah tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kemudian berkeinginan untuk meningkatkan grade-nya. Sehingga uranium ini tidak hanya menjadi potensi, namun memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Dari sisi geologi dan kegempaan, Kalimantan khususnya di Kalimantan Barat merupakan wilayah yang paling stabil dibandingkan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Dengan pertimbangan ini diusulkan untuk membangun PLTN di Kalimantan Barat sehingga dapat menopang kelistrikan di sisi barat Kalimantan. Melihat pengalaman dari negeri Uni Soviet yang bubar gara-gara pangan, kembali dilontarkan isu bahwa sekitar 40% produksi beras itu masih diproduksi di Pulau Jawa. Jika semua berpusat pada Pulau Jawa, maka NKRI ini dapat bernasib seperti negara Uni Soviet. Untuk itu harus ada sumber energi besar di luar Pulau Jawa. Pilihannya adalah PLTN. Sehingga Pulau Jawa dapat fokus pada masalah pangan, sementara industrialisasi dipindahkan ke Pulau Kalimantan.
Skema ini dapat memaksimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada di wilayah lain, termasuk meningkatkan sumber daya alam yang ada karena didukung oleh kelistrikan yang handal. Pembangunan PLTN di Kalimantan Barat diharapkan dapat meningkatkan elektrifikasi yang saat ini masih di kisaran 93%. Dari segi daya listrik, Kalimantan Barat memang memiliki energi berlebih, namun sebagian besar pasokannya berasal dari negara tetangga yang berbatasan langsung dengan provinsi ini, yakni negeri Sarawak, Malaysia. Dengan pertimbangan kemandirian dan aspek politik serta keamanan, situasi ini menjadi sangat riskan untuk pengembangan industri di masa mendatang. Kalimantan Barat diketahui masuk dalam kawasan industri prioritas di luar Jawa berdasarkan Rencana Induk Perindustrian Nasional atau RIPIN 2015-2035. Dengan demikian diperlukan energi yang stabil dan berdaya besar untuk mendukung pengembangan kawasan industri ini, khususnya untuk industri logam dasar alumina atau bauksit. Berbagai persiapan untuk menyambut PLTN ini salah satunya dengan menyiapkan infrastruktur pembangunan PLTN, termasuk penyiapan tapak PLTN melalui pelaksanaan berbagai aktivitas studi kelayakan. Hal ini kemudian melahirkan kebijakan prioritas riset nasional di bidang energi, di mana Batan menjadi koordinator pelaksananya. Sesuai dengan rekomendasi dari Badan Tenaga Atom Internasional, pembangunan PLTN dibagi menjadi 3 fase, di mana setiap fase melalui milestone. Saat ini, kegiatan dilakukan oleh Batan baru pada tahap pra-proyek yang fokus pada studi kelayakan dan studi tapak. Hasil studi ini akan menjadi acuan untuk masuk dalam fase selanjutnya, yaitu proyek pembangunan PLTN. Batan telah memulai studi kelayakan PLTN dimulai pada tahun 2020 untuk memastikan PLTN aman dibangun di Kalimantan Barat. Sebagaimana ketentuan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten, secara garis besar roadmap pembangunan riset nasional PLTN periode 5 tahun pertama 2019-2024 merupakan tahap pertama atau tahap pra-proyek. Kegiatan utama yang dilakukan antara lain studi untuk penyusunan dokumen cetak biru PLTN, penetapan teknologi PLTN, survei tapak dan studi kelayakan, termasuk aktivitas sosialisasi kepada masyarakat di Kalimantan Barat. Hasil identifikasi awal menunjukkan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat berpotensi menjadi salah satu calon tapak PLTN di pesisir Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk pemilihan tapak potensi sepanjang pesisir Kalimantan Barat, telah diperoleh 9 tapak terpilih sebagai tapak potensial PLTN di Kalimantan Barat. Salah satunya adalah kawasan Pantai Gosong, Kecamatan Sungai Raya, Kepulauan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Hingga pada pertengahan tahun 2021, Batan telah melakukan studi kelayakan dan studi tapak yang komprehensif, termasuk di dalamnya studi kelayakan secara ekonomi maupun studi teknis untuk mengidentifikasi teknologi dan desain PLTN yang paling sesuai dalam kondisi di Kalimantan Barat. Berbagai aspek yang telah dikaji antara lain demografi, tata bangunan lahan, air dan laut, kejadian akibat ulah manusia, kegunung apian, geologi, gempa, tsunami, dan lain-lainnya. Kegiatan studi dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa instansi lain termasuk Universitas Tanjung Pura.